Kembali ke kanal Galaksi. Kali ini kita akan bermain di bawah air. Jadi sebelum kalian nonton, kiranya berkenan dengan cara subscribe, comment, like, and share demi mendukung kanal ini menjadi lebih baik. Terima kasih. Pagi semua, tujuan kita kali ini adalah bertandang ke Desa Batu Putih yang merupakan bagian wilayah Sekotong Barat, Kecamatan Pelangan, Kabupaten Lombok Barat. Butuh waktu tempuh sekitar 45 menit dengan menggunakan mobil, setelah sebelumnya menjemput beberapa rekan yang akan bergabung di kegiatan penyelaman hari ini. So let's see the segment of this video. Enjoy! Ayo, kakak itu malah harus seru aja. Oke, akhirnya kita tiba di sini ya. Selamat siang semua. Jelang siang nih, udah jam lebih dari jam 10. Setelah makan perjalanan sekitar 1 jam dari Kota Mataram, akhirnya kita tiba di wilayah yang namanya Sekotong ya, tempatnya di Desa Batu Putih. Dan lokasinya bertepatan dengan lokasi ini two-fish diver atau apa namanya di sini. Namanya ada yang bilang ini dive zone atau apa, saya juga kurang paham dengan itu. Jadi pada hari ini kita akan melakukan sedikit diskusi dulu sebelum melakukan kegiatan menyelam. Sebagaimana yang diketahui, kegiatan ini sendiri adalah diinisiasi oleh Pokdarwis dari Desa Batu Putih atau kelompok sadar wisatanya, didukung oleh lembaga, ada lagi yang namanya Deep Blue Sea, dan juga perwakilan dari instansi pemerintah. Tentunya ada pariwisata, terus apalagi ya, ada beberapa yang lain ya, saya juga belum terlalu hafal. Nah, ada pun sekalian tujuannya ini adalah terkait juga masih dengan new normal kegiatan kepariwisataan yang ada di Lombok, khususnya yang berada di wilayah bagian selatan ya, wilayah Sekotong dan sekitarnya. Jadi seperti apa perkembangan pariwisata ini ke depan, diharapkan dengan situasi protokoler COVID ini masih bisa dimaksimalkan lagi. Nah, mumpung lebih saat ini di dalam sedang diadakan pembicaraan khusus, sekedar diskusi rapat-rapat kecil, kita akan sedikit meliput di sana. Para diver yang ada hadir di sini, tidak ketinggalan owner-owner dan manajer perusahaan yang ada di wilayah sini yang mensupport kami dalam kegiatan ini. Ada dari Two Fish Divers, Bapak Ibu yang kami hormati. Ada beberapa rangkaian acara yang akan kita lewati ke depan. Ingin kami sampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan oleh Yayasan Deep Blue Sea, ya, yang merupakan turunan dari TDK cabang Dinas Kelautan Kawasan Lombok. Kemudian bekerja sama dengan Pokdarwis tempat, yaitu Pokdarwis Pesona Batu Putih, yang pada saat ini masih dalam proses berupaya menuju pengembangan destinasi wisata yang ada di Desa Batu Putih, menuju pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan, di mana potensi wisata ini nantinya bisa mendukung dalam hal ini cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kawasan Lombok, pemerintah Desa Batu Putih, ya, kemudian Lombok Villa, ada Pearl Beach Resort. Ya, akan pertama ini adalah diskusi, di mana diskusi ini adalah upaya apa saja yang kita lakukan. Ada Pak Kabit nanti menjelaskan kepada kita seperti apa kebijakan pemerintah daerah selama new normal ini, atau juga akan menjelaskan kepada kita sehingga kita bisa
membuka diving ini dalam waktu dekat. Aktif. Nah, alhamdulillah nanti kita akan bekerjasama dengan desa, pemerintahan desa, untuk kita nanti bersama-sama membangun. Ya, mereka punya peranan aktif, mengambil bagian, ya, bagian saya di desa di Sekotong ini apa? Form yang mereka harus isi dan mereka harus setujui. Dan untuk menuju ke peralatan mereka harus cek sendiri. Jadi seorang instruktur tidak akan. Terkait itu, yang ingin saya tanyakan kapan kira-kira untuk daerah selatan ini dibuka? The time seems it's already morning. I see the sky, it's so beautiful. Ada lanjut. Sudah hilang angan dia. Nanti naik dah kita. Ini ada satu alat ini, satu set ini. Oke, back roll.
Ya, perlu dilakukan beberapa waktu untuk melakukan observasi di sekitar spot ini terkait dengan upaya mengenal lebih dekat ya karakteristiknya seperti apa dan biota-biota kreatur paling dominan dalam kondisi lokasi pecahan karang seperti ini. Itu yang paling bisa ditandai itu apa. Nah, itu menjadi satu catatan yang penting bagi seorang diver untuk lebih mengenal kawasan yang diselaminya. Begitu tips. Oke, diver kloter kedua akhirnya mendekat setelah sekian menit berlalu ya dari grup pertama. Yang agak membingungkan di sini memang dalam proses pengambilan gambar tidak menjadi cukup maksimal karena bentuk tipikal substrat yang terpapar sebagai pecahan karang dan juga pecahan-pecahan halus pasir itu yang mengakibatkan semakin mempengaruhi refleksi cahaya yang dari atas sehingga mempengaruhi warna menjadi begitu putih meskipun telah diuji coba dengan filter bawaan dari KineMaster, tapi juga tidak bisa. Jadi memang harus dengan red filter khusus ya. Itu sarannya. Dan secara bertahap saat melakukan safety stop dalam kurun kedalaman ya makin ke dangkal, kita juga bisa melakukan eksplorasi sedikit. Rupanya di lokasi sini wilayah pecahan-pecahan rubble ini sangat didominasi oleh aneka anemon dan juga beberapa jenis ikan dari kelompok gobi yang memang suka hidup di liang-liang dekat peraturan batuan ya. Nah, yang seperti bisa dilihat ini adalah kegiatan dari tarian tentakel dari kelompok jenis-jenis anemon saat mereka mengumpulkan makanan dengan fun ini ya. Bisa dilihat ini adalah mekanisme mencari makan pada saat air bergerak sesuai arus. Nah, jenis-jenis plankton itu akan ditangkap oleh mereka sehingga dilakukan proses memakan dengan cara yang unik. Dan ini bisa menjadi satu atraksi yang cukup menarik bagi kita untuk didokumentasikan, termasuk dikenalkan pada tamu-tamu yang menyelam di sekitar wilayah ini ya. Lanjut.
Oke teman-teman, jadi tadi baru saja diselesaikan penyelaman pertama. Secara lokasi memang ini adalah berada di Gili Layar ya, salah satu dive site yang ada di Gili Layar. Bisa dikatakan secara poin yang posisinya dia di slope ya. Hingga pada akhir menjelang menyelesaikan penyelaman tadi kita bertemu dengan lokasi juga sama slope, tapi kebanyakan dia di pemandangannya itu lebih banyak rubble ya, pecahan-pecahan karang, karena memang ini merupakan daerah dari tempat yang dibuat untuk penyandar boot ya ke pinggir pantai sini. Jadi tapi menariknya di daerah seperti ini juga kita bisa banyak menemukan berbagai variasi dari jenis-jenis ikan goby ya, baik goby maupun ada beberapa soft coral atau apa itu tadi ya, soft coral atau gorgonian misalnya. Tapi yang dia lembek itu ya, yang dia mempunyai tentakel pada saat-saat tertentu ketika arus lebih sedikit agak kencang begini, dia menangkap beberapa plankton untuk itu menjadikan makanannya, dan itu cukup menjadi satu atraksi yang menarik. Dan saya ada sempat merekamnya tadi, termasuk menyempatkan beberapa mengutin sampah yang ada di bawah, karena juga seperti komitmen dari kegiatan yang tadi. Jadi para penyelam ini diupayakan untuk ikut juga ada peran serta dalam ya dari sisi konservasi ya, kalau memang lihat sampah jadi seperti itu. Dan sekarang sudah menunjukkan pukul 3, kemungkinan tidak bisa dilakukan penyelaman kedua karena cuacanya sudah terlalu anginnya kencang dan ekstrim. Mungkin kita akan lanjutkan besok, dan seandainya ada kesempatan mungkin kita akan lebih baik lagi ya merekam suasana dive site yang akan kita selami. Oke, begitu, salam. Oke teman-teman, untuk sementara kami mendarat di Gili Asahan karena ada mengalami sedikit kendala dengan katir yang boot yang kita pakai mengalami patah ya, katir bagian belakang, jadi harus diperbaiki sementara waktu. Dan kondisi saat ini lagi perairan surut seperti yang dilihat ini. Ini adalah hamparan padang lamun yang cukup luas di bagian pinggir sini. Dan Riko menyempatkan sedikit waktu untuk mencari beberapa jenis masalah dengan sedikit bising angin. Jadi Riko tergerak untuk mengumpulkan sedikit lumut laut yang bisa diambil di sekitar bebatuan sana saat perairan surut seperti ini, demi kebutuhan stok umpan pancing. Misalnya kalau kami tergerak untuk bikin vlog vlog mancing di perairan Gili Mas misalnya saat itu. Sebagaimana diketahui, habitat lamun seperti ini merupakan lokasi ideal bagi para ikan barona atau siganus aka rabbit fish. Dan seperti biasa, momentum surut ini juga dijadikan waktu bagi warga pulau untuk berkegiatan turun pesisir untuk mencari sedikit lauk demi tunjang kebutuhan makan keluarga. Seperti biasa bisa disaksikan di kejauhan sana, dan ini sudah merupakan rutinitas biasa mengumpulkan aneka jenis kerang yang bisa dikonsumsi.
seperti itu kegiatan kami kemarin terakhir di lokasi kegiatan penyelaman di layar, yang sementara bisa kami laporkan sebagai bagian dari pengumpulan data-data tentang dive site ya yang ada di Lombok. Ya mungkin kalau ada kesempatan lain lagi kita akan coba lagi untuk sekaligus mendata beberapa spesies-spesies unik sebagai edisi Kenal Biota. Nah, yang rupanya dalam penyelaman terakhir kemarin juga saya baru sadar ternyata fin saya mengalami robek seperti ini. Jadi karena ini memang sudah fin tua ya, pengabdiannya sudah cukup lama dari tahun 2000 ke bawah. Ya, yang intinya memang harus ada permajaan kembali alat-alat teknik. Dan tentu saja sebagai bagian dari akhir vlog, semoga tetap bisa mendukung kanal ini ke depan. Ya intinya seperti tadi, like, comment, and share, subscribe, sehingga bisa untuk lebih intens lagi mengenalkan edukasi tentang lingkungan bawah laut. Ya syukur-syukur bisa membantu ya. Kelak jika memang sukses ke depannya, vlog ini sendiri bisa jadi bagian untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat dalam mengenal lingkungannya sendiri, terutama tentang ke dunia maritiman dan bawah lautnya. Syukur-syukur ada giveaway. Oke, seperti itu, dukung dan terima kasih sudah menyaksikan. Salam.